Ikhwat iman, ikhwan fillah, jamaah ibadah Jumat Masjid Ad-Da'wah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberkati kesehatan dan kekuatan, kemudahan dan kelapangan, serta kenikmatan dan ketaatan dalam beribadah dan beramal soleh sesuai dengan aturannya yang ada di dalam Al-Quran, serta contoh dan teladan Rasulnya yang ada di dalam As-Sunnah. Insya Allah kehadiran kita di majelis yang mulia ini akan menjadi wasilah untuk mendapatkan rezeki yang terbaik dari Allah, Sang pemberi rizki yang terbaik, yaitu kesenangan yang lebih menyenangkan dibandingkan dengan hiburan apapun, dan keuntungan yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan bisnis apapun. Ikhwat iman, ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah. Perjalanan hidup kita sampai hari ini sejatinya adalah kumpulan dari hari-hari. Dan hari itu ada 3. Itu hari kemarin, hari sekarang, dan hari esok. Siapa yang hari ininya lebih baik dari hari kemarin, termasuk orang yang beruntung. Dan siapa yang hari ininya sama dengan hari kemarin, termasuk orang yang tertipu. Dan siapa saja yang hari ininya lebih jelek dari hari kemarin, maka dia sejatinya termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari itu ada hari yang terbaik, ada hari yang terburuk. Hari yang terbaik adalah hari Jumat. Dan hari yang terbaik adalah hari di mana mati dalam keadaan Islam. Dan itu disebutkan oleh 2 sahabat yang mulia, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Satu hari di dunia hanya berdurasi 24 jam. Setiap satu kali bumi berotasi pada porosnya. Sementara satu hari di akhirat itu bervariasi. Ada yang 1000 tahun di dunia. Surat As-Sajdah ayat 4. Ada juga yang 50.000 tahun di dunia. Surat Al-Ma'arij ayat 4. Surat 70. Bahkan ada yang seumur langit dan bumi, atau lebih lama lagi sesuai dengan kehendak Allah, yang disebut khalidina fiha dan khalidina fiha abada. Jadi kalau khalidina fiha itu durasinya seumur langit dan bumi. Sedangkan kalau pakai abada itu sesuai dengan kehendak Allah, lebih lama dari seumur langit dan bumi. Itu disebutkan dalam surat 11, surat Hud ayat 106 sampai 108. Ketika manusia sudah divonis oleh Allah, itu terbagi menjadi 2 golongan besar. Yang pertama adalah golongan yang celaka, yang akan ditempatkan di neraka khalidina fiha madamatis samawati wal ard illa man syaa rabbuk. Di neraka itu seumur langit dan bumi, khalidina fiha, kecuali kalau Allah menghendaki lebih lama daripada itu. Demikian pula yang kedua, orang yang bahagia Allah tempatkan di sorga, sama khalidina fiha madamatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk. Yang dimaksud dengan khalidina fiha ketika di sorga itu adalah seumur langit dan bumi, kecuali Allah menghendaki lain, bisa lebih lama daripada itu, yang disebut abada. Kemudian hari yang paling buruk atau su'ul yaum adalah hari di dunia saat dibinasakan dengan azab atau bencana.
Makanya ada doa yang kita mohonkan kepada Allah. Allahumma idza aradta fitnata qaum fatawaffani ghair maftun. Ya Allah, seandainya engkau akan membinasakan satu kaum, sekelompok orang, satu bangsa, maka hendaklah engkau matikan aku dengan tanpa ditimpa azab atau bencana. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran bahwa hari yang terbaik, hari yang terburuk itu namanya nahisat, ayyamin nahisat, hari-hari yang terburuk. Nahisat itu jamak daripada nahas, dan ini sudah jadi bahasa Indonesia, yaitu naas, sial, hari buruk, hari naas. Farsalna alaihim rihan sarsara fi ayyamin nahisat, maka kami tiupkan angin yang sangat bergemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang nahas, hari-hari yang sial, hari-hari yang terburuk. Linudhiqahum adzabal khizi fil hayati dunia, untuk kami rasakan kepada mereka azab yang bikin mereka hina dina dalam kehidupan di dunia yang fana ini. Jadi orang yang kafir, orang yang zalim, tidak akan dibiarkan oleh Allah dalam kekufuran dan kezalimannya. Pada saatnya Allah timpakan azab yang menghinakan, itu azab yang disebut fi ayyamin nahisat, pada hari-hari yang nahis. Itu surat Fusilat ayat 16. Kemudian hari yang paling buruk adalah hari ketika orang kafir diazab di neraka dengan kaki dirantai, dengan tangan dibelenggu, kemudian seluruh tubuhnya dibakar hidup-hidup karena tidak mengikuti jalan yang ditunjukkan Allah, yaitu jalan yang lurus, as-sabil, yang wajib diimani, disyukuri, dan diikuti. Yaitu disiksanya itu pertama dibelenggu, yang kedua dirantai, setelah itu dilemparkan ke neraka, dibakar hidup-hidup. Itu hari yang paling buruk. Kenapa? Karena Allah waktu di dunia sekarang ini menunjukkan jalan yang wajib diimani, wajib disyukuri, wajib diikuti, jalan yang lurus. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah ibadah kepada Allah SWT, yang ketiga sebuah jembatan yang dibentangkan di atas neraka, mempertemukan ujung neraka ke ujung neraka yang lainnya sebelum sampai ke surga. Dan ini adalah perjalanan manusia yang terakhir. Manusia pertama berjalan di alam roh, berjalan di alam rahim, berjalan di alam dunia, berjalan di alam kubur, berjalan di alam mahsyar, terus berjalan terus sampai terakhir perjalanan ketika menyeberang as-sirat, jembatan yang dibentangkan di atas neraka. Bagi orang yang beriman, ada yang jalannya secepat angin, ada yang jalannya secepat kilat, ada yang jalannya secepat orang yang naik kendaraan yang paling cepat, ada yang jalannya kemudian tertatih-tatih, ada yang jalannya merangkak, bahkan ada orang yang sebelum menyeberang jalan dia sudah nyebur dulu ke neraka. Inilah perjalanan terakhir manusia, yaitu menyeberang as-sirat. Wajar kemudian kalau kita berdoa sehari semalam itu lewat sholat wajib, lewat sholat rawatib, dan lewat sholat tahajud sebanyak 40 kali, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, supaya bisa mengamalkan Al-Quran, supaya bisa beribadah kepada Allah dengan baik, dan supaya bisa menyeberangi as-sirat sampai kemudian di surga. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura, kata Allah. Sesungguhnya kami sudah ngasih hidayah, ngasih petunjuk, ngasih bimbingan dengan yang namanya as-sabil, jalan yang lurus. Tapi ada yang kufur, ada juga yang syukur. Yang kufur adalah yang tidak beriman dan tidak mengikutinya, sedangkan yang syukur beriman dan mengikutinya.
Bagi orang yang tidak beriman dan tidak mengikutinya, ya, yang disebut kafur, ya, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglala wa sa'ira. Sudah kami siapkan, sudah kami sediakan, berarti sudah ada neraka dan siksaannya itu bagi orang yang kafir. Apa bentuknya? Yang pertama adalah rantai, yang kedua adalah belenggu, yang ketiga adalah api yang menyala, yaitu neraka sa'ir, nama lain dari neraka jahanam dan neraka jahim. Makin lama panasnya makin tinggi dan makin lama nyalanya makin besar. Dalam keadaan dibelenggu dan dirantai, dibakar hidup-hidup. Kemudian hari yang paling buruk adalah hari yang berbanding terbalik dengan hari yang paling baik. Khairul yaum, yaitu hari orang-orang yang gemar berbuat baik, disenangkan, dimewahkan di sorga karena mengimani, mensyukuri, serta sabar dalam mengikuti jalan Allah yang lurus itu. Jadi hari yang terbaik adalah hari ketika orang-orang disenangkan, dimewahkan di sorga karena dia mengimani, dia mensyukuri dan mengikuti jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, berpedomankan Al-Quran, beribadah kepada Allah, kemudian mempersiapkan diri agar bisa menyeberang as-sirat yang dibentangkan di atas neraka sampai kemudian bisa melaluinya. Dan yang pertama sampai ke surga setelah menyeberang as-sirat itu, ya, berhasil melaluinya dengan aman dan selamat adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian nabi-nabi yang lainnya. Dan semuanya mendoakan umatnya ketika melewati jembatan itu. Allahumma salim, salim. Allahumma salim, salim. Allahumma salim, salim. Ya Allah selamatkan. Ya Allah selamatkan. Ya Allah selamatkan. Kenapa? Karena ternyata di sepanjang as-sirat itu dipasang pengait yang banyak durinya, ya, terbuat dari besi yang pipih dan tajam. Jadi selalu, ya, mencari orang-orang yang sedang lewat di jembatan itu. Ada yang sampai surga dalam keadaan terluka parah, baret-baret. Ada juga yang belum sampai ke surga sudah terkait, masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Berbanding terbalik dengan orang kafir, itu orang-orang yang gemar dengan kebaikan, ya, selalu berbuat baik, berusaha untuk menjadi yang terbaik, yang disebut al-abrar. Sesungguhnya untuk al-abrar itu, ya, disenangkan, dimewahkan dengan cara meminum dari gelas yang berisi, ya, air, ya, susu, air madu, air khamr, air tawar, kemudian dicampur dengan, ya, suplemen dari mata air yang bernama kafur, ya. Dan ini baik untuk kesehatan. Oleh karena itu orang yang tinggal di surga tidak akan sakit, tidak akan mati, tidak akan tua, tidak akan loyo, tidak akan lelah, tidak akan mati. Kenapa? Minumannya minuman yang terbaik, suplemennya juga suplemen yang terbaik. Begitulah cara Allah memanjakan penghuni surga, menyenangkan, menjadikan hidup mewah di dalam surga. Minumannya saja luar biasa. Ini Al-Insan ayat 5-6. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata billah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ikhwat iman, ikhwan fillah, jamaah ibadah Jumat Masjid Ad-Da'wah yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Kemudian hari yang paling buruk adalah hari yang azabnya merata di mana-mana. Jadi tidak lokal tapi global. Bahkan bukan hanya bumi saja yang dihancurkan, dimusnahkan oleh Allah, tapi juga langit yang menaunginya. Bayangkan kalau di film 2012 yang dihancurkan cuma bumi doang. Tapi kiamat yang sebenarnya, azab yang sebenarnya yang terjadi pada hari yang buruk itu, ya, matahari, bulan, bintang, termasuk langitnya juga
retak, belah, pecah, kemudian ambruk dan runtuh. Mau lari kemana? Tidak ada tempat berlari. Tempat berlindung ada, tapi hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang baik itu, yang kemudian dimewahkan, disenangkan di surga itu, yang disebut al-abrar itu, yufuna bin nazir. Ketika dia berjanji dengan Allah yang benar nazar, janjinya itu dia penuhi. Wa yakhufuna yawman kana syarruhu mustatira. Dalam waktu yang sama, dia takut kepada yang namanya hari di mana azabnya, bencananya di mana-mana. Kemudian wayut imuna ta'ama ala hubbihi. Selama hidupnya dia gemar memberi makan, ya, dengan makanan yang dia cintai, bukan makanan basi, bukan makanan sisa, bukan makanan yang sudah tidak enak dimakan, tapi masih segar dan enak. Ya. Kepada siapa? Miskinan, kepada orang miskin. Wa yatiman, dan kepada anak yatim. Tapi dalam waktu yang sama, wa asiro, kepada para tawanan. Jarang, ya. Biasanya orang cuma ngasih kepada orang miskin, cuma ngasih kepada anak yatim. Padahal ada satu mustahil yang Allah akan mencatat orang yang melakukannya itu sebagai al-abrar, yang akan dimewahkan, disenangkan di surga. Siapa? Orang yang ngasih makanan yang dia senangi kepada yang namanya orang yang ditawan, narapidana. Sebab orang yang dipenjarakan tidak jahat semua. Ada orang-orang yang baik, para ulama, para ustaz, para mujahid. Itulah kita sisihkan sebagian makanan kita kirimkan, kita kasihkan kepada mereka. Dan ternyata al-abrar itu ketika dia berbagi kebaikan dengan yang lain, dia membagikannya dengan ikhlas. Dan ikhlas itu sendiri didefinisikan dengan jelas dalam Al-Quran. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami berbagi makanan kepada orang miskin, anak yatim, dan para tawanan itu semata-mata ikhlas, berharap wajah Allah. Kami tidak menghendaki balasan. Dan kemudian dalam waktu yang sama, kami tidak menunggu ucapan terima kasih. Jadi orang yang ikhlas itu yang karena Allah dia berbuat baik, kalaupun tidak dibalas kebaikannya dengan orang yang diberikannya, tidak mengucapkan terima kasih, tidak apa-apa. Karena dia tidak berharap balasan dari orang yang diberinya, dan dalam waktu yang sama tidak berharap orang yang diberinya itu mengucapkan terima kasih. Itulah makna ikhlas. Dan itu kita lakukan, kita ikrarkan dalam doa iftitah kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi bukan hanya memberi makan saja, tapi dalam sholat, dalam ibadah-ibadah, ya, kurban, ibadah haji, umroh dan sebagainya, kemudian waktu hidup dan waktunya itu semata-mata karena Allah Rabbul Alamin. Itu barangkali yang dapat disampaikan. Sekian dan demikian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana afriq 'ala sabr wa tawaffana muslimin. Rabbana afriq 'ala sabr wa sunna 'ala qaumil kafirin. Rabbana afriq 'ala sabr wa thabbit aqdamana wansurna 'ala qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li lakum wal afu minkum walhamdulillahirabbil alamin wa la zikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.